Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu Red Code Setup yang dibawakan oleh Pak Dwi. Pak Dwi, apakah sudah siap materinya, Pak? Halo, Pak Dwi. Halo, Untuk materi apakah sudah siap, Pak? untuk materi dari saya sudah siap, Pak Eri. Oke, bisa langsung di share screen, Pak Dwi. Baik Pak Eri, terima kasih atas waktunya. Oke, Pak Dwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dwi sebagai Technical Support dari Sindata. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Red Code Setup, di mana pada kondisi new normal akibat virus COVID-19 yang berlangsung saat ini tentunya diperlukan banyak penyesuaian dari sisi hotel untuk memulai kembali bisnisnya dan menggait lebih banyak tamu dengan salah satunya memberikan harga promo kepada tamu. Tentunya diharapkan dengan bisa membuat red code secara mandiri dari sisi hotel dapat lebih fleksibel dalam mengatur strategi untuk penjualan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan fungsi Red Code Setup yang berfungsi untuk mendefinisikan kontrak perjanjian tarif kamar dan aransemen yang disetujui antara pihak hotel dan perusahaan atau travel agent. Nah, penjelasan saya kali ini akan mencakup antara lain satu, membuat Red Code statik dan dinamik. Yang kedua, merubah Red Code. Yang ketiga, menghapus Red Code. Yang keempat, fungsi parent-child rate. Dan yang kelima, attach Red Code. Dan keenam, view Red Code. Dan poin terakhir yang ketujuh itu adalah fitur VSP Channel Manager Integration. Selanjutnya saya langsung ke sesi demo saja. Nah, untuk materi pertama saya akan mengajarkan bagaimana cara pembuatan static Red Code setup. Nah, untuk melakukan pembuatan create new Red Code, kita bisa masuk ke modul sales marketing, kemudian kita pilih setting, kemudian kita pilih kontrak rate setup. Perlu saya informasikan di sini, static Red Code setup itu adalah Red Code yang tidak dapat dipengaruhi oleh tingkat okupansi. Jadi harganya akan selalu flat. Nah, untuk pembuatan Red Code kita pilih menu New di sini. Kemudian di sini kita masukkan kode untuk Red Code yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat kode quarantine package yang statik itu. Nah, ini untuk kodenya bisa teman-teman buat ya, disesuaikan dengan yang kita inginkan. Kemudian di sini deskripsinya itu. Kemudian kita tinggal OK. Nah, setelah kita OK, di sini akan muncul Red Code yang sudah kita buat gitu. Setelah kita membuat Red Code, kita akan menyisipkan harga gitu ya. Harga untuk Red Code yang kita buat. Nah, caranya kita bisa melakukan insert rate gitu. Sebelum kita melakukan insert rate, kita close dulu. Kita masuk lagi ke setting, kemudian contract rate setup. Nah, kita pilih Red Code yang akan kita insert rate-nya. Kemudian kita pilih drop down di bawah, kita pilih market-nya gitu. Jadi ini market yang sudah dibuat oleh Pak Masyar sebelumnya gitu. Jadi quarantine package ini akan didistribusikan untuk all market gitu. Nah, setelah kita pilih market-nya, kita akan memilih room type dan arrangement yang ingin kita definisikan pada red code yang akan kita buat gitu. Nah, di sini contoh saya akan menggunakan room type deluxe dengan arrangement quarantine package. Nah, caranya kita tinggal pilih select di sini. Nah,
Jika ada tanda bintang, artinya kita sudah memilih room type dan arrangement gitu, yang akan kita definisikan pada Redcode Quarantine Package Static ini. Kemudian kita pilih Insert Rate di sini. Nah, setelah kita pilih Insert Rate, di sini kita akan memasukkan tanggal mulai Redcode atau kontrak rate yang akan kita jual itu ya. Di sini saya memasukkan tanggal 30/10/2019 itu. Kemudian di sini tanggal berakhir dari kontrak rate atau rate code-nya gitu. Misalkan tanggal 30/10/2020. Nah, di sini tentunya tetap dia memilih room type deluxe. Dikarenakan kita di sini memilih deluxe untuk ininya, marketnya. Sini. Kemudian di sini ada penjelasan days of week gitu ya. Nah, 0 di sini ada 0 dan 7, artinya ini menjelaskan tentang hari gitu ya. Jadi jika kita masukkan angka 1 itu berarti dia paketnya berlaku di hari Senin gitu. Dan 2 itu adalah Selasa dan seterusnya. Jika kita ingin lebih fleksibel, kita bisa memasukkan angka 0 di sini. Jadi paket ini berlaku untuk setiap hari ya. Dia tidak terikat dengan hari yang kita definisikan itu. Kemudian di sini adult. Nah, di sini adalah jumlah adult yang kita definisikan pada rate code yang kita buat itu. Misalkan kita lebih dari 1 untuk adultnya, kita bisa buat di sini 1,2 itu. Jadi rate code ini berfungsi untuk 2 adult itu nanti ketika ada reservasinya. Kemudian di sini saya masukkan rate-nya. Nah, di sini kita memasukkan rate untuk harga package-nya atau rate code-nya itu ya. Nah, misalkan untuk rate code di sini rate code-nya saya kasih harga 500.000. Jadi nanti harga kamar itu akan menjadi 500.000 dan tentunya akan di breakdown dengan aransemen yang sebelumnya sudah dibuat oleh Pak Maser gitu ya. Misalkan ada hand sanitizer dan face shield ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita masukkan rate-nya, tinggal execute di sini. Nah, ketika kita sudah execute, pada kolom kontrak rate di sini dia akan menjabarkan tanggal mulai dan berakhirnya dari kontrak, kemudian jumlah adult-nya berapa gitu ya. Kemudian harganya gitu. Nah, di sini detailnya dari kontrak yang kita buat gitu. Oke. Insert sudah. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengupdate harga dan tanggal berlaku kontrak itu. Seandainya kita mau rubah harganya gitu dan memperpanjang kontraknya gitu. Nah, caranya kita keluar dulu lagi di sini. Kemudian kita masuk ke setting lagi, kemudian kita pilih kontrak rate setup. Kita pilih rate code yang mau kita ubah harga dan tanggal berlakunya kontrak ya. Kita pilih Quarantine Package Static di sini, kemudian kita pilih marketnya. Nah, kita klik juga di sini ya untuk room type dan arrangementnya. Kemudian kita bisa klik modify di sini atau klik 2 kali. Gitu. Nah, kita bisa modify. Nah, di sini kita ubah. Misalkan kita mau perpanjang lagi setahun gitu, kita bisa rubah menjadi 21 gitu ya. Jadi kontraknya berlaku sampai tanggal 30 bulan 10 2021 gitu. Dan jika ada perubahan rate, kita bisa rubah juga di sini. Nah, rate-nya misalkan kita naikkan jadi 600.000 gitu. Nah, tinggal oke. Atau di execute. Nah, di sini dia akan menampilkan perubahannya gitu. Yang awalnya 2020 dan harganya 500 seperti itu. Seperti itu untuk update rate dan tanggal berlaku kontrak.
Nah, selanjutnya kita akan belajar cara delete rate. Ya. Misalkan kita tidak ingin menggunakan rate yang ini, yang adultnya 2 dan dengan harga 600.000. Caranya kita tinggal klik saja rate-nya, kemudian kita delete. Nah, seperti itu. Untuk delete seperti itu. Nah, untuk materi static rate code setup hanya sampai di sana. Kemudian saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, itulah pembuatan dynamic rate code setup. Gitu. Nah, sebelum kita membuat dynamic rate code setup, kita akan belajar membuat bar rate code gitu ya, atau tingkatan rate nanti gitu. Karena dynamic rate code ini adalah rate code yang dipengaruhi oleh tingkat okupansi gitu ya. Nah, caranya di sini untuk membuat bar hampir sama dengan cara pembuatan rate code static gitu. Nah, kita tinggal pilih new di sini. Nah, kita masukkan kodenya di sini. Misalkan saya mau buat untuk tingkatan harga pertama itu dengan nama bar 1. Kemudian saya masukkan description-nya. Kemudian oke. Nah, ini saya sudah buat satu tingkatan harga, tapi belum isi rate-nya gitu. Baru rate code-nya aja, bar-nya aja. Nah, kemudian saya tambah lagi satu untuk tingkatan kedua. Saya beri nama bar 2 gitu. Dengan deskripsi best available rate. Oke. Nah, di sini saya sudah punya 2 tingkatan harga itu ya. Nah, di sini kita insert juga rate-nya. Di sini saya akan memasukkan harga untuk bar 1 gitu. Caranya hampir sama seperti pembuatan static rate code setup. Kita pilih dulu rate code-nya, kemudian kita pilih market-nya. Nah, kemudian kita select room type dan arrangement-nya gitu. Nah, di sini kita insert rate. Nah, adult-nya di sini juga bisa dirubah, misalkan lebih dari 1. Untuk rate tingkatan pertama, saya akan beri contoh harganya 500.000 bisa seperti itu. Kalau sudah tinggal di OK. Nah, ini sudah kita buat untuk bar satunya. Nah, untuk bar 2-nya di sini saya akan menggunakan fungsi parent child rate. Jadi kita tidak akan menginsert seperti pembuatan bar 1 gitu ya. Jadi kita ada namanya fitur parent child rate gitu ya. Nah, di sini saya akan mendemokan langsung caranya. Nah, caranya kita tinggal pilih di sini. Misalkan yang bar 2 ini kita mau kasih harganya 600.000 gitu ya. Jadi naik 100.000 dari bar 1 gitu. Nah, caranya kita tinggal klik saja di sini, klik kanan. Kemudian di sini link, unlink ini. Kemudian kita pilih parent-nya. Saya mengasumsikan di sini bar 1 ini adalah parent rate, kemudian bar 2 ini adalah child rate-nya gitu. Nah, saya pilih di sini. Kemudian adjustment ini fungsinya adalah untuk pengaturan harganya gitu. Nah, di sini ada 2 tipe, itu adalah in persentase dan in amount gitu. Nah, contoh di sini saya akan menggunakan in amount. Misalkan saya mau menaikkan harganya 100.000 dari bar 1 seperti itu. Nah, maka di sini saya akan memasukkan nilainya 100.000.
Nah, misalkan teman-teman mau menurunkan harganya dari misalkan bar 2-nya mau dikasih 400.000. Berarti kita tinggal mainkan saja di sini tanda minus gitu. Jadi dia akan mengurangi harga 500.000 dari bar 1 gitu. Nah, contoh saya di sini saya akan meng-up harganya 100.000 dari bar 1. Kemudian saya oke. Nah, di sini tinggal yes. Nah, maka di sini dia akan muncul. Dia akan mengcopy harga di sini dari bar 1 ini settingannya. Nah, dengan nilai adjustment 100.000. Jadi dia akan menjadi 600.000 di sini. Gitu. Misalkan teman-teman mau merubah harga ya. Jadi di sini nih kalau kita link harganya. Nah, ketika ada perubahan dari bar 1 harganya, otomatis di bar 2 ini juga akan ikut berubah gitu. Nah, karena sudah di-link-kan gitu. Nah, ambil contoh seperti ini. Nah, di sini saya akan mencoba memodifikasi satu rate-nya. Misalkan yang adultnya 2 ini saya kasih harganya 600.000 gitu ya. Untuk bar satunya. Tinggal modify. Nah, saya stop dulu di sini. Setting kan. Nah, di sini saya akan modifikasi lagi. Misalkan 600.000 seperti itu. Nah, di sini 600.000 otomatis berarti bar 2-nya di sini berubah juga gitu. Karena dia di-link-kan gitu. Seperti itu. Nah, misalkan kedepannya kita mau perubahan nih harganya gitu. Misalkan harga dari bar 2 ini tidak mengikuti harga dari bar 1. Nah, caranya itu ada namanya fungsi unlink rate gitu. Di sini unlink rate. Nah, caranya kita tinggal klik aja child rate yang kita buat sebelumnya, tinggal unlink to parent rate code. Nah, di sini kita klik yang ini karena dia sebelumnya mengambil harga dari parent rate ini. Kemudian kita klik unlink. Kemudian yes. Jadi bar 1 dan bar 2 ini sudah tidak ada keterikatan gitu. Nah, misalkan saya mau rubah nih harga yang bar 1 di sini. Saya buat normal lagi yang adultnya 2 ini menjadi 500.000 gitu. Kita lihat di bar 2, nah di sini dia tidak berubah karena sudah di-unlink-kan gitu. Seperti itu. Nah, di sini saya normalkan lagi harganya jadi 600.000. Jadi itu adalah fungsi parent child rate gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot ke depannya misalkan mau buat tingkatan harga gitu. Cukup menggunakan fitur parent child rate gitu. Nah, kemudian untuk delete rate hampir sama caranya seperti ketika kita buat static rate code ya pada tahap delete-nya gitu. Nah, misalkan kita mau delete di sini yang adultnya 2 ini, tinggal klik, tinggal delete. Yes. Nah, cara delete-nya seperti itu. Nah, seperti itu cara untuk delete rate. Setelah kita membuat tingkatan harga, nah di sini saya akan mencoba membuat dynamic rate code-nya gitu. Nah, cara pembuatannya kita masuk ke menu new, kemudian kita buat di sini kodenya, misalkan quarantine packet yang dinamik itu, KPD gitu misalnya.
Kemudian di sini kita harus meng-apply ya, dynamic rate apply ini, kita centang. Kemudian oke. Nah, perbedaan dynamic rate dengan static rate itu ada di sini ya. Di kodenya dia akan di blok hijau seperti itu. Nah, di sini kita belum masukkan tingkatan harganya. Wah, cara untuk memasukkan tingkatan harganya, di sini kita tinggal pilih rate code-nya, kemudian kita insert di sini, insert rate. Nah, kemudian kita pilih tipe dari kamar yang akan kita definisikan gitu. Nah, kebetulan tadi kita yang buat tingkatan harga itu menggunakan tipe kamar deluxe. Kemudian oke di sini. Nah, di sini kita menentukan tingkat okupansinya gitu ya. Nah, misalkan saya di sini memberi contoh tingkatan harga untuk bar 1 itu jika okupansinya 0 sampai dengan 3 gitu. Ya, bukan persentase tapi jumlah kamar yang isi gitu ya. Misalkan 0 sampai 3 kamar, dia akan mengambil bar 1 gitu ya. Kita klik di sini bar 1-nya. Oke. Kemudian kita pilih execute atau tanda centang di sini. Nah, seperti ini, maka akan muncul di penjabarannya di sini di contract rate. Nah, room type deluxe from occupancy 0 sampai occupancy 3, maka dia akan mengambil rate code bar 1 gitu ya. Dan kemudian saya akan memasukkan bar 2-nya gitu ya. Misalkan dari from occupancy 4 sampai dengan 6, dia akan mengambil bar 2 gitu ya, tingkatan harganya gitu. Nah, kita pilih klik saja di sini bar 2, tinggal oke. Seperti itu cara pembuatan dynamic rate code gitu. Nah, selanjutnya saya lanjut ke materi attach dan view rate code ya. Jadi fungsinya di sini adalah kita akan memasukkan rate code ke guest card yang nanti akan menjadi sumber reservasi gitu ya. Nah, di sini saya pilih guest card file, kemudian saya pilih travel agent. Nah, di sini saya akan meng-attach rate code yang sudah saya buat itu ke dalam guest card file E1 booking gitu ya. Nanti ketika ada reservasi dari sumbernya dari E1 booking, maka dia akan otomatis mengambil rate code yang sudah kita setup sebelumnya gitu. Nah, di sini kita tinggal klik kanan, kemudian kita attach contract rate. Nah, di sini akan menampilkan existing code ya, atau rate code yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada layar selected code, artinya rate code mana yang kita akan select ke dalam guest card file yang kita pilih gitu. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan quarantine packet yang static rate code gitu. Nah, caranya untuk memindahkan tinggal klik 2 kali. Ya. Klik kiri 2 kali gitu. Nah, maka dia akan pindah di sini di layar selected code gitu. Nah, seperti itu. Misalkan kita mau memindahkannya. Nah, tinggal klik aja, klik kiri 2 kali pada selected code. Maka dia akan berpindah gitu. Kembali ke existing code. Seperti itu. 2 kali, nah saya pindahkan lagi ke sini ya, karena saya akan memview rate code-nya sebentar. Oke, kemudian oke. Nah, di sini ada question. Tinggal yes ya. Nah, rate code sudah kita attach pada guest card E1 booking ya. Nah, nanti kalau kita mau melihat, misalkan rate code apa aja yang sudah di-attach, bisa kita klik kanan pada guest card file, kemudian kita view contract rate. Nah, seperti itu.
maka di sini akan ada penjabaran ya. Penjabaran dari red code yang kita buat itu. Di sini ada red code dengan nama quarantine packet ya, yang static. Kemudian di sini ada child. Kemudian tanggal berlaku kontrak yang kita buat. Kemudian harga gitu ya. Nah, di sini ada adult. Di sini A ini menandakan dia adult, CH1 itu child, CH2 itu child 2. Kemudian di sini ini total adultnya ya, satu ini. Dan di bawah ini menjabarkan rincian dari aransemen yang sebelumnya dibuat oleh Pak Mazer gitu. Seperti itu. Kemudian materi terakhir itu adalah Feature Channel Manager Integration gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan informasi tentang fitur-fitur yang ada pada Channel Manager Integration itu. Yang pertama itulah push availability gitu. Nah, push availability itu adalah di mana dari sistem PHP ketika sudah diintegrasikan dengan Channel Manager itu. Jadi availability yang pada PHP, nah di sini ini akan otomatis terkirim ke panel Channel Manager gitu ya. Nanti dia akan selalu sinkron gitu. Misalkan ada bookingan direct gitu ya. Nah, otomatis dari sini kan berkurang nanti total availability-nya. Nah, maka dia akan mengirimkan juga ke channel manager kita gitu. Seperti itu. Dan sebaliknya, jika dari OTA misalkan ada masuk bookingan, maka di sini juga akan berubah gitu. Jadi sinkron dia nanti untuk availability-nya. Jadi kedepannya kita tidak usah mengupdate availability pada panel channel manager dan juga di PHP gitu ya, karena sudah sinkron nanti kedepannya. Kemudian fitur full booking. Full booking itu adalah fitur di mana kita dapat menarik reservasi dari online gitu. Full booking gitu ya. Jadi ketika ada reservasi dari online travel agent gitu, otomatis di PHP akan tercreate ya pada modul FO reception ya di arrival guest list di sini. Nah, di sini dia otomatis akan tampil reservasi gitu. Jadi kita tidak usah lagi menginput secara manual kalau ada reservasi online gitu ya, karena sudah terintegrasi gitu. So itu fitur full booking. Kemudian yang terakhir adalah fitur push rate itu. Nah, fitur push rate di sini berfungsi untuk ini ya. Misalkan kita tadi ada buat red code gitu ya. Nah, red code yang kita buat di sini ketika sudah terintegrasi dengan channel manajernya, maka rate yang kita setup di PHP otomatis akan terpush dan dikirimkan ke panel channel manager gitu ya. Jadi harga yang di channel manager akan mengikuti harga dari red code yang kita setting pada PHP gitu. Nah, seperti itu penjelasan untuk push rate. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Dan saya kembalikan kepada moderator, yaitu Pak Heri. Halo Baik, Pak Heri. terima kasih Pak Dwi. Sekarang saya lanjutkan ke tips mengoptimalisasi fitur PHP sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pak Dwi. Untuk tips kedua ada room production by Redcode Report. Jadi report ini dapat diakses melalui modul sales marketing pada menu list.
Report ini menampilkan production baik room night, PAX, room revenue maupun average room rate yang sudah dikelompokkan berdasarkan rate code-nya. Jadi diharapkan report ini dapat memberikan statistical data bagi teman-teman marketing untuk mengevaluasi production dari rate code yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, itu tadi tips yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Sesi Q&A dari materi yang disampaikan Pak Dwi, kita udah ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara menghapus define rate yang sudah berakhir masanya? Halo Pak Dwi. Oke Pak Eri, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara menghapus define rate code yang sudah berakhir masanya untuk rate yang sudah pernah digunakan dalam suatu reservasi tidak bisa. Oke. Jadi untuk rate yang sudah pernah digunakan dalam suatu reservasi tidak dapat di-delete karena sudah ada history dan statik di dalamnya yang bisa dilakukan hanya dengan menyesuaikan masa berlakunya kontrak gitu ya. Oke, apa perlu didemokan Pak Dwi? Nah, jadi pertanyaan jika menghapus define rate code yang sudah berakhir masanya ya. Jadi itu tidak bisa. Nah, misalkan kita sudah pernah ada reservasi yang menggunakan rate code yang sudah kita setup, itu kita tidak bisa mendelete-nya gitu. Maaf Pak Dwi, untuk screen belum ditampilkan, belum di-share. Oke. Oke, jadi ketika kita sudah buat rate code, nah itu sudah ada reservasi yang menggunakan dari rate code yang kita buat, itu kita tidak bisa mendelete-nya gitu, karena sudah pernah ada statistiknya. Seperti yang dicontohkan sama Pak Heri sebelumnya, itu ada report-nya ya. Nah, di sana ada statistik yang sudah terbaca gitu. Nah, caranya itu tidak bisa di-delete, tapi kita bisa rubah tanggal berlakunya gitu. Misalkan ini kita mau select ya, mau kita rubah, tinggal modify aja. Nah, kita tinggal rubah di sini. Misalnya kita tidak mau gunakan itu, kita rubah dia mundur ya, biar tidak muncul lagi gitu. Seperti itu. Nanti ini tidak akan terbaca lagi gitu. Oke Pak Dwi. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, untuk memperpanjang kontrak rate statik, lebih baik langsung diperpanjang atau dibuat lagi setiap tahunnya? Dan berapa lama maksimal kita boleh atau bisa delete kontrak rate statik? Untuk perpanjang kontrak rate statik, lebih baik langsung diperpanjang atau dibuat lagi setiap tahunnya? Dan berapa lama maksimal kita boleh atau bisa delete kontrak rate statik? Baik, untuk pertanyaan kedua, untuk perpanjang kontrak rate statik lebih baik langsung diperpanjang atau dibuat lagi setiap tahunnya, dan berapa lama maksimal kita boleh atau bisa delete kontrak rate statik itu. Untuk pertanyaan kedua ini lebih baik kita perpanjang aja gitu ya. Kita perpanjang aja, karena kalau kita buat lagi itu nanti takutnya kebanyakan rate code yang ada gitu ya. Nah, bisa didemokan mungkin Pak Dwi? Bisa. Misalkan kita mau perpanjang nih, tinggal kita modify aja, kita perpanjang masa berakhirnya rate code-nya di sini. Oke, pada periode N ya Pak Dwi ya? Ya, pada periode N-nya gitu. Jadi kita nggak usah buat lagi gitu ya. Oke, itu tadi untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, saya coba lihat dulu. Days to check in date dan days to check in date itu apa fungsinya di dynamic package? Days to check in date lebih kecil dari dan lebih besar dari, apa fungsinya di dynamic package? Oke, untuk pertanyaan ketiga itu days to check in date
dan apa fungsinya di dynamic packet. Nah, fitur tersebut digunakan untuk menentukan rate tersebut dapat digunakan untuk reservasi yang di booking beberapa hari sebelum check-in, misalkan early booking rate code, last minute rate code. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk early booking rate code dan atau last minute ya, gitu. Oke. Baik, itu tadi pertanyaan ketiga, dan untuk pertanyaan keempat, untuk VHP BI apa saja yang dibutuhkan oleh hotel? Oke, ini langsung saja saya jawab. Untuk VHP BI itu kita memerlukan interface tambahan di mana kami akan mengirimkan data-data ke Cerebro, dan di Cerebro itu akan mengolah datanya untuk ditambahkan dalam report VHP BI. Oke, itu tadi untuk sesi Q&A kita. Selanjutnya saya share screen lagi.